Halo warga nobar, para pejuang rupiah yang semangatnya cuman full di awal bulan pas gajian. Masih hidupkah pian? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025 lagi asal Tiongkok. Menceritakan tentang para pemburu hantu alias pembunuh bayaran yang membrutal dan membantai ribuan pasukan Nippon demi menyelamatkan negaranya, pacarnya, sahabatnya, anu-anuannya. Tenang, ini bukan film jadul, tapi benar-benar film baru. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Assassination 1932. Film berlatar di tahun 1932 saat Jepang tengah menduduki Tiongkok. Lalu di awal cerita kita langsung disuguhkan dengan seseorang yang ditendang jatuh dari lantai atas sebuah gedung pusat hiburan. Pelakunya adalah pangeran ke-8 dari kerajaan Shanghai yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Hu. Kita lalu diperlihatkan dengan ketegangan di dalam ruang VIP, di mana saat ini sedang terjadi aksi saling todong senjata antara pasukan tentara Jepang dan pasukan Tuan Hu. Di sini, si botak pemimpin tentara Jepang mengajak Tuan Hu untuk bekerja sama. Dengan imbalan akan dibantu naik tahta menjadi Raja Shanghai. Namun Tuan Hu menolak, bahkan menyuruh Jepang untuk tak ikut campur dalam urusan kerajaannya. Tak berselang lama, seorang jenderal Jepang bernama Matsumoto tiba di lokasi. Bersamaan dengan itu, sejumlah orang yang menyamar menjadi pegawai tampak bersiap melancarkan aksinya. Di antara mereka ada jagoan kita, Zhang Mubai, pemimpin kelompok asasin paling sadis bernama Tim Pengkhianat Darah Besi. Misi utama mereka adalah menghabisi tentara Nippon yang menduduki Shanghai. Lalu ketika orang-orang sedang santuy sambil menikmati hiburan, saat itulah Mubai memulai aksi brutalnya. Mubai CS berhasil membantai tentara Nippon di tempat itu. Salah satu rekan Mubai yang kita panggil saja si Utuh hampir menghabisi sang Jenderal Matsumoto. Namun tiba-tiba dia diserang oleh seorang atlet orang gendut dorong-dorongan alias sumo. Beruntung Mubai berhasil menyelamatkannya. Lalu Mubai kembali fokus pada pencariannya, tapi malah bertemu dengan seorang warga sipil bernama Paijo. Di sini Paijo terus membacot memohon agar tidak dibunuh hingga tiba-tiba Mubai melakukan ini. Ternyata pelurunya bukan untuk Paijo, melainkan untuk orang Jepang di belakangnya. Seketika Paijo pun bernapas lega. Sementara di ruang lain, si Abang Gondrong, salah satu anggota Mubai, sedang menghabisi 3 tentara Jepang yang tersisa. Berkat itu, satu-satunya anggota perempuan mereka yang kita panggil saja Nurul akhirnya bisa keluar dari persembunyian. Tak lama kemudian, Mubai dan si Utuh datang. Dan ternyata di ruang itulah Matsumoto bersembunyi. Tanpa banyak basa-basi, Mubai CS langsung menghabisinya secara membabi buta. Begitu Matsumoto modiar, keluarlah Tuan Hu yang selamat dari tragedi berdarah itu. Keesokan harinya, seorang Pak Kumis bernama Inspektur Lei terlihat sedang bepergian. Dia melewati kerumunan pendemo yang menuntut Jepang segera angkat kaki dari Shanghai. Namun di tengah jalan tiba-tiba mobil Pak Lei dihadang oleh tentara Jepang bernama Nagasawa. Si jamet Nippon itu menitipkan pesan bahwa seseorang bernama Sato ingin bertemu dengan Tuan Hu. Sementara itu di tempat
tempat lain, seorang pemuda psikopat berambut pirang tampak sedang menyiksa seorang perempuan. Dia melakukannya demi menggali informasi tentang dalang di balik pembantaian tentara Jepang tadi malam. Lalu besoknya Tuan Hu datang menemui pemuda pirang itu yang ternyata adalah Sato. Awalnya Sato menyambut dengan baik dan ramah, bahkan memberi suguhan cukurukuk untuk tangan kanan Pak Lei. Namun ketika tangan kanan Inspektur Lei sedang di puncak engas, tiba-tiba beruntung Tuan Hu segera menghentikan ulah jamet pirang itu. Dia pun langsung protes atas sambutan Sato yang di luar nurul. Tapi sebelum Tuan Hu pergi, Sato meminta bantuannya untuk menyelidiki pembunuhan di awal film tadi. Akan tetapi Tuan Hu menolaknya mentah-mentah. Hal ini membuat si Sato naik pitam, bahkan menuduh Tuan Hu terlibat dalam peristiwa tersebut. Tuan Hu sontak membantah lalu pergi sambil memberi peringatan keras bahwa dia akan membalas perbuatan Sato. 以牙还牙，以眼还眼，要小心点。 Tak lama setelah Tuan Hu pergi, si jamet Nagasawa masuk menemui Sato. Dia memberitahu bahwa pelaku pembunuhan itu adalah kelompok asasin yang dipimpin oleh Mubai. Mendengar itu, Sato pun bertekad akan menemukan Mubai CS dan menghabisi mereka. Mubai. Di sisi lain, Mubai CS sedang santuy makan mie ayam bersama di markas. Namun di antara tumpukan mie, Mubai menemukan pesan rahasia yang ditulis di selembar kain. Pesan itu menyatakan ada orang besar dari Jepang yang akan datang ke Shanghai. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa orang itu sebab mata-mata mereka sudah almarhum. Kemudian tiba-tiba lonceng berbunyi menandakan ada orang yang datang ke markas. Begitu dua orang masuk, Mubai CS sudah lenyap seperti para mahasiswa tahun 98. Rupanya, Mubai diam-diam keluar dan menyusup ke dalam mobil Tuan Hu. Di sana, Tuan Hu memberi misi baru untuk Mubai CS, yaitu menghabisi seorang komandan tentara Jepang bernama Hei Chuan yang akan datang ke Shanghai menggunakan kapal pesiar. Dialah orang besar dari Jepang yang sedang dicari-cari oleh Mubai CS. Tapi Hei Chuan hanya ada di Shanghai selama 1 hari sebelum dipanggil menghadap Kaisar Jepang. Yang mana itu artinya Jepang sedang merencanakan sebuah gebrakan besar dan mereka harus mencegahnya sebelum masalah menimpa Shanghai. Sebagai imbalan, Tuan Hu mengiming-imingi Mubai tiket untuk melarikan diri ke Amerika. Sebab saat ini Mubai CS sedang diburu oleh Sato. 第一，当我没来过；第二， 接了这个，我们一起干票大事。 Namun sebelum Mubai sempat menjawab, perjalanan mereka terhenti karena tentara Jepang sedang melakukan operasi Zebra. Tapi untungnya dengan jurus Shunshin no Jutsu, Mubai berhasil lolos dari razia. Mubai ternyata menyetujui misi itu. Lantas di sebuah rumah pijet, Tuan Hu mengutus seorang kai-kai untuk membekali Mubai CS dengan beberapa senjata. Setelah itu mereka pun langsung mengatur strategi. Mereka akan menyusup ke kapal dengan menyamar sebagai sepasang warga Korea yang diundang ke pesta pernikahan anak Hei Chuan. Masalahnya hanya Nurul yang bisa berbicara bahasa Korea, jadi mereka butuh satu cowok untuk menjadi pasangannya. Tepat saat itu terdengar keributan di luar ruangan. Ternyata biang keroknya adalah Paijo yang pura-pura jadi preman Jepang. Namun begitu melihat Mubai CS, dia langsung kicap seketika. Lalu saat diinterogasi, ternyata Paijo bisa bahasa Korea. Alhasil kini mereka telah menemukan pasangan yang cocok untuk Nurul. 还有惊喜啊！帮我杀个鬼子。 Akan tetapi begitu mereka akan pergi dari sana, tak disangka-sangka seluruh orang di luar sudah tewas dibantai. Sontak Mubai CS langsung siap siaga untuk gelut.
Sesuai dugaan, mereka bisa menghabisi antek-antek asing itu, kemudian segera kabur. Namun si Paijo masih belum mau bekerja sama, jadi dia mencoba melarikan diri. Dan Nurul pun memberinya ini. Setelah diancam dan dijanjikan imbalan emas, akhirnya Paijo setuju bergabung untuk memberantas hantu alias tentara Nippon. Kemudian, si Utuh diturunkan di pelabuhan tempat kapal pesiar akan berlabuh. Dia ditugaskan untuk berjaga-jaga jika misi di kapal gagal. Lalu malamnya, Mubai dan 3 lainnya pergi ke sebuah hotel tempat sepasang orang Korea menginap. Mereka tiba tepat saat pasangan itu sedang sibuk anu-anuan. Tanpa membuang-buang waktu, Mubai CS langsung menyekap mereka dan mengambil pakaiannya. Nice. Di sini Paijo mulai balalanji kehandakan sama Nurul, bahkan mengajaknya nikah setelah berhasil menjalankan misi. Tapi tentu saja Nurul menolaknya mentah-mentah. Setelah dari situ, mereka berempat segera berangkat ke kapal pesiar. Mubai CS pun akhirnya berhasil masuk tanpa hambatan. Dan disitulah mereka melihat sang komandan tentara Jepang sedang makan. Mubai dan lainnya pun menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman Haichuan yang ternyata lebih pantas kalau beliau dipanggil Samidi. Bahkan, hanya gara-gara si bocil mencicipi kuehnya, dia dan ibunya langsung dihukum penjara. Bang Gondrong pun sempat terpancing ingin menghabisi Samidi saat itu juga. Tapi Mubai mengingatkan kalau mereka harus profesional menyamar agar rencananya berjalan lancar. Tak berselang lama, Nagasawa datang menyambut mereka. Dalam kesempatan itu, Paijo bersikap sok akrab hingga berhasil mencopet kunci kamar Samidi. Dan dari sinilah rencana besar mereka dimulai. Saat Paijo dan Nurul bertugas mengalihkan perhatian Nagasawa, Mubai dan Bang Gondrong menyusup ke kamar Samidi untuk memasang bom. Sampai sini semua berjalan mulus, koper berisi bom berhasil dipasang dan 5 menit lagi akan meledak. Saat itu juga Samidi masuk ke kamarnya sehingga kini tinggal menunggu waktu habis. Paijo dan Nurul sempat bertemu Mubai dan Bang Gondrong sebelum akhirnya kembali berpisah untuk mencari jalan keluar. Namun saat Paijo turun sampai ke kabin bawah, dia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sana ternyata ada penjara berisi warga sipil Tiongkok termasuk bocil dan ibunya tadi. Dan yang lebih menegangkan, tepat di atas penjara itu adalah ruangan Samidi. Artinya Paijo dan Nurul pun harus cepat-cepat mengeluarkan mereka sebelum bom meledak. Karena waktu semakin mepet, Nurul terpaksa naik lagi untuk memberitahu Mubai. Tapi naas, Nagasawa memergokinya naik dari kabin bawah. Nurul pun berusaha ngeles dan Nagasawa tampak percaya. Hingga tiba-tiba... Bersamaan dengan itu, ketegangan lain muncul saat seorang mbok-mbok pembawa kayu bakar masuk ke kamar Samidi. Bang Gondrong pun terpaksa bergerak untuk melindunginya dari bom. Maka kini otomatis mereka semua berpacu dengan waktu. Namun ternyata saat waktu sudah habis, bomnya tidak kunjung meledak. Kesempatan itu pun dipakai Paijo untuk membebaskan para tahanan. Sementara itu, Mubai mulai melakukan rencana cadangan, yaitu menghadapi Samidi dan menghabisinya dengan tangannya sendiri.
Tapi ketika Mubai akhirnya berhasil menjangkau Samidi, tiba-tiba ternyata kopernya harus tegak agar bomnya bisa meledak. Namun sudah terlambat karena Mubai kini terkena dampak bom, begitu pula Samidi yang terkapar di dekatnya. Tanpa banyak bacot, Mubai pun langsung menghabisinya. Dan disinilah plot twistnya. Tak disangka-sangka yang telah Mubai habisi adalah Samidi palsu. Sedangkan Samidi yang asli kini sedang menemui Tuan Hu. Di sisi lain, si Utuh yang berjaga di pelabuhan dihabisi oleh Simbok Warung dan antek Samidi yang lain. Menyadari rencananya gagal total, Mubai pun seketika syok berat. Bang Gondrong sampai harus menyeretnya pergi sebelum mereka habis dihujani serangan tentara Jepang. Singkat cerita, Paijo berhasil membawa keluar para tahanan dengan selamat. Lalu Mubai dan Bang Gondrong menyusul setelah melompat dari kapal dan berenang-renang ke tepian. Namun saat Paijo berniat kembali untuk menyelamatkan Nurul, Mubai langsung mencegahnya. Dan di saat genting itu, Bang Gondrong tiba-tiba ambruk karena ternyata dia terkena tembakan. Hingga akhirnya Bang Gondrong sakaratul maut lalu meninggoy dalam pelukan Mubai. 我还有点害怕。 Sementara itu, Nurul kini menjadi tawanan Nagasawa dan Sato si psikopat. Karena tak mau buka mulut saat diinterogasi, dia pun disiksa habis-habisan. 你就可以不用那么痛苦。你知道我想听什么？后爸也只是你们的一颗大棋子，上棋说出来。 Kembali ke Mubai yang kini pulang ke markas tanpa ketiga sahabatnya. Dia pun sangat terpuruk sampai makan sambil nangis, begitupun dengan Paijo. Hingga tak berselang lama, lonceng markas berbunyi pertanda ada orang datang. Ternyata orang itu adalah Pak Lei yang datang untuk memberikan hadiah tiket ke Amerika dari Tuan Hu. Selain itu, beliau juga memberi kabar buruk, yaitu bahwa Tuan Hu sudah tewas didor oleh Samidi. Lalu sebelum pergi, Pak Lei berpesan agar mereka segera kabur sebelum pesta pernikahan anak Samidi berlangsung. Dan katanya tepat saat itu juga Nurul akan diarak di pasar sebelum dieksekusi. Hal itu memberi secercah harapan bahwa Nurul masih hidup. Maka kini misi utama Mubai adalah untuk membebaskan Nurul. Namun Paijo menolak karena merasa itu hanyalah jebakan. Begitu mereka datang, Sato dan Nagasawa pasti telah mempersiapkan sesuatu yang besar. Tapi Mubai tak peduli karena baginya yang penting adalah keselamatan Nurul. Alhasil mereka berdua pun adu bacot. 已经失败了，失败死了！你什么意思？不能再白白死了！你救什么小乔？我去救小乔！你给我！给我！国都亡了，走到哪儿不都得让人欺负？这是你去美国最后的机会，想清楚。 救的是国家，我情愿跑不行，他看见我去救的，他知道有人惦记。 Di tengah itu, tiba-tiba beberapa orang muncul bersama Pak Lei yang kembali. Dan ternyata mereka adalah para pemimpin gangster dan pembunuh bayaran. Mengetahui tekad Mubai dan Paijo untuk menyelamatkan Nurul sekaligus menangkap Samidi, mereka pun bersedia ikut membantu berperang. 让他们血债血还。只要杀鬼子，我哥老会赴汤蹈火。八爷对我有恩，我们斧头帮。
Keesokan harinya Nurul mulai diarak ke pasar. Namun di tengah perjalanan tentara Jepang mendapat kejutan surprise dari pasukan kerajaan Shanghai. Mubai dan Paijo pun langsung memanfaatkan kekacauan itu untuk membebaskan Nurul. Tapi naas, Nagasawa ternyata telah menyiapkan jebakan bom yang langsung menghabisi mereka. Tamat? Tapi bohong. Merasa berhasil menghabisi Mubai, Nagasawa segera melapor ke Sato. Dia menyatakan bahwa sekarang Samidi bisa menghadiri pesta pernikahan anaknya dengan tenang, yang tanpa mereka sadari sesuatu telah menunggu di dalam gereja. Dan ya, ternyata Mubai masih hidup. Dia dibantu oleh gangster dan pembunuh bayaran lainnya untuk menghabisi Samidi. Namun sayangnya, Sato berhasil membawa Samidi pergi dari sana. Lantas Mubai yang mengetahui itu pun segera mengejarnya. Meski peluru Samidi sempat bersarang di tubuhnya, Mubai tidak menyerah begitu saja. Dia melompat dari mobil Samidi sambil melempar granat. Dan tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Tapi lagi-lagi Samidi si bungul ini selamat karena berhasil turun tepat waktu. Sementara itu, Sato yang sudah sekarat masih bisa melawan dan mencegah Mubai menyerang Samidi. Di sisi lain, mobil yang membawa Samidi kini dihadang oleh Nurul bersama pasukannya. Dan yang tak disangka-sangka, sopirnya si Samidi ternyata si Paijo. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Mari saya ajak Bubuhan Pian untuk flashback sebentar. Begini, saat Pak Lei datang bersama pasukan bantuan, disitulah mereka menyusun strategi. Jadi ternyata Pak Lei telah mengganti bom di dekat Nurul dengan bom palsu yang tak berbahaya. Nagasawa yang ditipu pun tak pernah menyangka kalau setelah menghubungi Sato, dia justru dihabisi oleh Mubai. Maka kini tinggal Samidi yang dikepung oleh Pak Lei, Nurul, dan seluruh pasukan. Dengan begitu, misi balas dendam pun dinyatakan sukses dan tentara Nippon berhasil ditaklukkan. Lalu di akhir film kita diperlihatkan dengan Nurul dan Paijo yang akan pulang kampung ke Dongbei. Mereka mulai hidup normal karena akhirnya warga Tiongkok telah bebas dari jajahan tentara Nippon. Sebelum berpisah, Nurul berjanji akan kembali untuk menemani Mubai menghabisi hantu. Tapi karena para hantu sudah kabur, jadi tidak akan ada peperangan lagi. Lalu setelah Mubai memberi beberapa wejangan kepada Nurul dan Paijo, mereka pun akhirnya berpisah. Ubah! Dan film pun benar-benar tamat.
Film ini mengajarkan tentang pengorbanan besar demi negara. Tapi kita jujur-jujuran aja lah, Mubai dan kawan-kawannya rela mati demi kemerdekaan. Sedangkan Pian rela begadang demi selip kolan dengan Ayang, nikahnya sama orang lain. Sama-sama berjuang, beda level pengorbanannya aja. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, passwordnya dong. Burung gundul pamit dulu-dulu.